Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pantang Menyerah, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 47 dan 48. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini menampilkan kisah perjumpaan Yesus dengan seorang yang buat sekaligus menjadi pengemis. Orang itu bernama Bartimeus, anak Timeus. Injil Markus menceritakan bahwa ketika Yesus keluar dari kota Yerikho, orang-orang berbondong-bondong. Ada pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya agar ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Ia menanggalkan jubah, lalu berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Dia menjawab, "Rabuni, supaya aku melihat." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudari terkasih, Bartimeus, anak Timeus yang duduk di pinggir jalan, memiliki dua kelemahan. Kelemahan pertama, Bartimeus tidak dapat melihat karena matanya buta. Kondisinya yang buta membuat Bartimeus tidak dapat berbuat apa-apa tanpa bantuan orang lain. Selain itu, karena matanya yang tidak berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, Bartimeus sangat bergantung kepada orang yang normal. Bahkan jika ada bencana alam, kebakaran atau gempa bumi, orang yang buta akan sulit untuk menolong dirinya sendiri. Kelemahan kedua yang dimiliki oleh Bartimeus adalah keberadaannya sebagai seorang pengemis. Para pengemis termasuk Bartimeus sering tidak dianggap atau diabaikan oleh sesamanya. Para pengemis terkadang jarang mendapatkan perlakuan yang ramah, adil, dan sopan dari sesama. Bahkan para pengemis dipandang sebelah mata karena mereka dilihat sebagai beban atau bahkan sampah masyarakat.
Oleh karena itu, kita dapat memaklumi mengapa banyak orang yang menyuruh Bartimeus diam saat dia berteriak memanggil Yesus. Saudara-saudari terkasih, keadaan Bartimeus yang tidak dapat melihat dan hanya hidup dari mengemis ternyata tidak menyurutkan semangatnya untuk menjadi lebih baik. Kita pun bisa meyakini bahwa saat itu masih banyak orang buta seperti Bartimeus. Namun penulis Injil, khususnya Injil Markus, hanya menulis nama Bartimeus sebagai orang buta sekaligus pengemis yang disembuhkan oleh Yesus. Sementara orang-orang yang pada saat itu juga mengalami kebutaan tidak disebutkan dalam Injil. Bahkan orang yang buta sejak lahir, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 9, tidak dituliskan namanya. Mereka tidak disebutkan namanya karena mereka tidak melakukan sesuatu seperti yang Bartimeus lakukan. Dengan kata lain, mereka yang sama-sama buta seperti Bartimeus hanya menyerah kepada keadaan tanpa usaha yang lebih giat untuk maju dan berusaha. Hal inilah yang membedakan Bartimeus dengan orang buta yang lain. Bartimeus memiliki semangat juang dan mental yang pantang menyerah. Maka pada saat orang-orang meminta Bartimeus untuk diam, Bartimeus malahan berteriak dengan lebih keras. Bartimeus melakukan itu karena Bartimeus ingin suaranya didengarkan Yesus dan berharap bisa segera sembuh. Saudara-saudari terkasih, keyakinan yang kuat kepada Yesus bisa mengalahkan segala halangan dan rintangan yang kita hadapi. Dalam keadaan buta, Bartimeus ternyata mampu membuat Yesus memperhatikannya. Kita bisa melihat Yesus yang berbeda dengan sikap kebanyakan orang di Israel saat itu. Ketika Yesus berhadapan langsung dengan Bartimeus, Yesus bertanya, apa yang dia kehendaki? Yesus tidak langsung memberikan uang atau bantuan lain. Sebaliknya, Yesus bertanya sebagai tanda bahwa Yesus menghormati Bartimeus. Sikap Yesus ini sangat berbeda dengan sikap kita umat Katolik dan Kristen. Kita terkadang hanya hormat dan sopan kepada orang kaya, orang yang pintar, dan orang yang memiliki kedudukan. Selain itu, Yesus juga bertanya dengan tujuan untuk lebih mengetahui apa yang paling dibutuhkan Bartimeus. Ini sangat penting, sebab terkadang kita menolong sesama tanpa mengetahui apa yang paling dibutuhkan oleh orang-orang tersebut. Kita pun telah mengetahui bahwa ternyata Bartimeus tidak minta uang, tetapi minta agar dia dapat melihat. Apakah selama ini kita sudah berusaha menunjukkan sikap pantang menyerah dalam meraih dan mewujudkan apa yang kita cita-citakan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyembuhkan Bartimeus yang buta karena dia memiliki iman dan sikap pantang menyerah.
bantulah kami dengan rahmat-Mu, supaya kami pun semakin gigih dan giat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami dengan usaha pantang menyerah. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.